Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Fitri Apriyanti Cahyani Purnama SE, selaku penguji seminar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Rima Nirmala. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di Kecamatan Cipanas selama kurang lebih 4 bulan ini dengan judul Penerbitan Kartu Keluarga di aplikasi Simpelaku. Yang akan saya bahas pada presentasi hari ini, yang pertama, latar belakang, kedua, profil perusahaan, ketiga, materi pembahasan, keempat, identifikasi masalah, dan yang terakhir, penutup. Kita lanjutkan ke materi pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Menurut usianya, 69,25% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah kepala keluarga di Indonesia sebanyak 87,83 juta hingga 31 Desember 2021. Dari jumlah itu, kakak terbanyak berada di Jawa Barat, yakni 16,8 juta. Jawa Timur menempati posisi kedua, 13,94 juta kakak. Setelahnya, ada 12,49 juta kakak di Jawa Tengah. Sumatera Utara dan Banten masing-masing punya 4,43 juta kakak dan 3,82 juta kakak. Lalu jumlah kakak di DKI Jakarta tercatat sebanyak 3,66 juta. Di Sulawesi Selatan terdapat 2,84 juta kakak. Urutan ke-8 ditempati Lampung dengan 2,82 juta kakak. Adapun Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kakak paling sedikit, yakni 220.313. Di atasnya ada Papua Barat dan Maluku Utara berturut-turut sebanyak 352.740 kakak, 378.083 kakak. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai profil perusahaan. Kecamatan Cipanas diresmikan oleh Bupati Cianjur pada tanggal 12 Oktober 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan Cipanas, Leles, Cijati, dan Gekbrong. Kantor Kecamatan Cipanas berada di Jalan Pahlawan Nomor 4, Kabupaten Cianjur. Secara administratif, Kecamatan Cipanas terdiri dari 7 desa, 328 RT, dan 81 RW. Kecamatan Cipanas sendiri memiliki struktur organisasi. Yang pertama, camat selaku pimpinan perusahaan. Kedua, sekretaris camat. Ketiga, subbagian perencanaan dan keuangan. Keempat, subbagian umum dan kepegawaian. Kelima, seksi pelayanan umum. Keenam, seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Ketujuh, seksi kesejahteraan masyarakat. Kedelapan, seksi ketentraman dan ketertiban umum. Lanjut ke materi pembahasan. Apa itu Simpelaku? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur membuat terobosan agar warga tidak lagi menggunakan jasa calo
aplikasi manajemen pelayanan administrasi kependudukan terpadu atau Simpellaku. Aplikasi Simpellaku merupakan layanan secara daring yang sudah tersedia pada laman resmi pemerintah Kabupaten Cianjur. Masyarakat tinggal mengikuti berbagai petunjuk pada fitur-fiturnya dengan cara mengisi dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan administrasi kependudukan. Seiring peluncuran aplikasi tersebut, warga Kecamatan Cipanas diperbolehkan mengakses Simpellaku ini. Untuk beberapa formulir yang dibutuhkan ketika uploading atau mengunggah, kantor Kecamatan Cipanas siap membantu dan memberikan informasi terkait bagaimana mengakses mandiri disertai dengan prasyarat dokumen dengan benar, sehingga tidak terjadi penolakan di sistem tersebut. Tujuan dari aplikasi itu adalah untuk memudahkan masyarakat mendapat pelayanan administrasi penduduk tanpa harus antri berlama-lama. Simpellaku dapat diakses melalui aplikasi Simpellaku yang terdapat di Play Store, juga websitenya di https://simpellaku.cianjurcap.go.id. Simpellaku hanya bisa diakses pada hari kerja, yakni Senin sampai dengan Jumat, mulai jam 8 sampai dengan 4 sore saja. Lanjut ke bagian identifikasi masalah, terdapat 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, prosedur penerbitan kartu keluarga di aplikasi Simpellaku. Yang kedua, warna kartu keluarga tak lagi berwarna biru. Dan yang terakhir, perbedaan penerbitan kartu keluarga melalui kecamatan dan aplikasi Simpellaku. Pada poin pertama, saya akan sajikan sebuah video bagaimana prosedur penerbitan kartu keluarga di aplikasi Simpellaku. Sebelum kita mulai videonya, apa itu prosedur? Prosedur adalah suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian di menu pencarian Google, kawan-kawan ketik Simpellaku. Kemudian kawan-kawan klik login Simpellaku. Selanjutnya, karena di sini saya sudah membuat akun, jadi saya tinggal login. Di sini, selanjutnya kawan-kawan masukkan kode berbentuk hitungan 5 tambah 9 berarti 14. Kemudian kawan-kawan login. Nah, di sini selanjutnya kawan-kawan di bagian dashboard akun Simpellaku, kawan-kawan klik pengajuan permohonan. Nah, di bagian ini kawan-kawan pilih yang bagian nomor 1 yaitu kartu keluarga. Nah, di sini kita lihat persyaratannya untuk membuat kartu keluarga. Yang pertama yaitu formulir F102 atau formulir pendaftaran peristiwa kependudukan. Selanjutnya, setelah kawan-kawan mempersiapkan persyaratan tersebut, kawan-kawan tinggal klik pengajuan. Nah, di bagian ini kawan-kawan klik yang bagian ini, penerbitan KK baru atau perubahan data. Klik. Nah, untuk di bagian ini kawan-kawan scroll ke bawah, kita klik yang bagian WNI karena kita akan membuat kartu keluarga WNI atau warga negara Indonesia. Nah, untuk di bagian formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, kita klik filenya ya. Kita masukkan formulir F102, klik pilih atau open. Nah, kalau filenya sudah terpilih, di sini akan muncul namanya ya kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang masih bingung bagaimana bentuk ataupun format F102, kawan-kawan tinggal download di sini. Yang bagian panah ke bawah berwarna biru. Kawan-kawan klik. Nah, di sini sudah terdownload. Nah, seperti ini ya format F102. Nah, di sini kawan-kawan tinggal print ya. Kemudian kawan-kawan bisa isi sesuai data, yaitu nama lengkap, NIK, nomor KK, nomor handphone, alamat email. Kemudian kawan-kawan untuk jenis permohonan, kawan-kawan bisa memberi tanda dengan lingkaran. Dibulatin, kemudian karena di sini kita akan membuat KK baru.
bulatin yang ini, kemudian bagian A baru berarti ya, bulatin, kemudian kita scroll ke bawah untuk persyaratannya, apa saja yang telah kita lampirkan. Yang pertama kakak lama, buku nikah, berarti ini tinggal contreng, contreng, terus KTP, contreng, surat keterangan pindah kalau ada kita contreng, kemudian titik mangsa kita isi tanggal saat ini, untuk tanda tangan itu tanda tangan pemohon ya, misalnya kita yang mengajukannya, berarti nama kita, kemudian tanda tangan. Nah, untuk petugas di sini bisa dengan nama siapa saja ya kawan-kawan, bisa menggunakan nama petugas dari desa ataupun lainnya. Kembali lagi ke SIM pelaku, kawan-kawan tinggal masukkan persyaratan yang kedua yaitu kartu keluarga lama. Di sini kawan-kawan masukkan kartu keluarga si istri dengan orang tuanya dan masukkan kakak suami dengan orang tuanya. Jadi dua file dalam satu file, yaitu dalam berbentuk PDF ya, agar dua file tersebut menyatu. Kemudian masukkan KTP elektronik suami. Kemudian masukkan KTP elektronik istri. Nah, perlu diingat kawan-kawan bahwa yang ada tanda bintang seperti ini wajib diisi ya. Kemudian buku nikah, bagi kawan-kawan yang sudah punya ya buku nikah, kalau nggak ada bisa menggunakan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian surat keterangan pindah, karena di sini saya membuat kakak untuk satu alamat yang sama, tidak perlu dipilih ya kawan-kawan. Berita acara tidak perlu, surat pengganti tidak perlu, surat keterangan pindah tidak perlu, F106 tidak perlu, dokumen lainnya tidak perlu karena sudah lengkap ya. Kemudian kita klik dicetak mandiri. Nah, ini kita contreng, dengan ini menyatakan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Kemudian scroll ke bawah, klik selanjutnya. Nah, di sini kawan-kawan silakan masukkan nama kepala keluarganya. Di sini saya akan menggunakan nama samaran ataupun nama yang tidak sebenarnya ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti untuk kawan-kawan bisa menggunakan nama yang sesuai dengan data yang dimohonkan ya. Misalnya di sini nama Asep untuk kepala keluarganya, kemudian alamat misalnya Kampung Cibarengko, RT 1, RT 3, RW 3 misalnya, Kecamatan Cilaku, kelurahan misalnya Cibinong Hilir, kode pos misalnya 43272 misalnya. Nah, di sini kawan-kawan masukkan tanggal nikah. Nah, di sini kita masukkan tanggal nikah. Kemudian kawan-kawan masukkan nomor akta nikah. Kemudian kawan-kawan klik tombol berwarna biru dengan tulisan tambah anggota keluarga, kita klik. Nah, di sini masukkan SKPWNI. Ini SKPWNI ini adalah nomor yang ada di surat keterangan pindah. Nah, di sini tidak melampirkan surat keterangan pindah, kita tidak perlu mengisinya. Kemudian nomor akta nikah kita masukkan sesuai yang ada di buku nikah ya. Nah, di sini saya menggunakan data contoh ya, kita biasa saja. Kemudian tanggal perkawinan, tanggal surat keterangan. Nah, di sini kawan-kawan selanjutnya masukkan nomor NIK. Kemudian masukkan nama lengkap, tadi saya namanya Asep, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir misalnya tanggal pilih agama Islam, pendidikan ini sesuai pendidikan ya kawan-kawan, misalnya tamat SD kita klik tamat SD ataupun SLTP. Di sini saya pilih SLTP. Jenis pekerjaan misalnya karyawan swasta. Golongan darah kita pilih sesuai dengan golongan darah yang diajukan. Kemudian pilih status perkawinan, kawin. Kemudian pilih status hubungan kepala keluarga. Kemudian di bagian keluarga kan kita pilih WNI. Kemudian untuk nomor paspor dan kitab tidak perlu isi karena kita tidak berpergian kemana-mana ya kawan-kawan. Untuk nama ayah misalnya Dudung dan nama ibu Sukaisi. Kemudian klik add. Nah, di sini berarti datanya sudah masuk ya kawan-kawan. Nama Asep, laki-laki Cianjur. Kemudian untuk memasukkan nama istrinya ya kita klik
tambah anggota keluarga lagi. Nah, di sini tanggal perkawinan, klik lagi, masukkan NIK, nama lengkap Asia, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Cianjur, tanggal lahir, kemudian pilih agama, pendidikan, SLTP, golongan darah O, pilih status perkawinan kawin, pilih status hubungan. Di sini kita pilih istri karena kita masukkan bagian istri ya. Nah, di sini masukkan ayah dan nama ibu. Klik add. Ada yang belum diisi ya. Jenis pekerjaan mengurus rumah tangga. Kita klik add. Nah, di sini berarti data suami dan data istri sudah dimasukkan ya kawan-kawan. Kita lihat dulu sebelum kita mengirimnya, kita lihat apakah ada data yang belum selesai ataupun data yang salah. Nah, jika sudah dirasa benar, kita kawan-kawan tinggal klik kirim. Nah, detail pengisian telah berhasil disimpan. Nah, untuk di bagian ini kawan-kawan bisa melihat jika pengajuan sudah terkirim. Nah, di bagian pengajuan ini ada tanda berwarna merah, berarti ini sudah tidak bisa diklik karena ada pengajuan yang sedang diproses. Kemudian kawan-kawan lihat di bagian permohonan saya, klik daftar pengajuan. Nah, di sini kawan-kawan lihat untuk statusnya permohonan diajukan dengan nomor registrasi KK00020 bla bla bla, nomor resi estimasi selesai, tanggal selesai. Nah, di sini ada prosesnya. Di sini kalau permohonan diterima, nanti di bagian ketiga akan ada bacaan permohonan telah disetujui ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan tinggal menunggu apakah permohonan kawan-kawan diterima atau tidak. Kalau diterima, nanti akan diproses pembuatan KK baru. Kalau ditolak, berarti ada data yang kurang ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke poin kedua. Warna kartu keluarga tak lagi berwarna biru. Mengapa saya memasukkan poin ini ke identifikasi masalah? Karena banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa kartu keluarga berwarna putih saat ini adalah palsu atau tidak asli. Per 1 Juli 2020, kartu keluarga dan akta kelahiran berubah warna menjadi warna putih. Untuk itu, masyarakat tak perlu khawatir dan mempertanyakan asli atau palsunya, karena hal itu sudah termaktub dalam amanat Permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 21. Dalam pasal 21 tersebut menyebutkan bahwa mulai 1 Juli 2020, semua dokumen kependudukan termasuk KK dan akta menggunakan kertas HVS putih A4 80 gram. Perubahan warna pada KK dan akte ini memiliki manfaat, yaitu agar mempermudah pemilik KK saat KK-nya hilang atau rusak bisa langsung di print out tanpa perlu lagi mendatangi kecamatan atau Disduk Capil, yang mana filenya dapat diunduh di aplikasi Simpelaku. Dan yang terakhir, perbedaan penerbitan melalui kecamatan dan aplikasi Simpelaku. Perbedaan penerbitan kartu keluarga melalui kecamatan dan aplikasi Simpelaku bisa kita lihat, dan Simpelaku bisa kita pertimbangkan untuk kedepannya apabila kita ingin membuat kartu keluarga. Yang pertama, aplikasi Simpelaku. Yang pertama bisa diakses oleh masyarakat melalui smartphone. Kedua, digunakan khusus untuk warga Cianjur. Ketiga, estimasi penerbitan kurang lebih 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Dan yang terakhir, tidak harus ikut berantri lama-lama. Perbedaan pada Kecamatan Cipanas, data hanya diinput oleh operator. Yang kedua, siapapun bisa membuat kartu keluarga di Kecamatan Cipanas. Dan yang ketiga, estimasi penerbitan kurang lebih 2 minggu sampai dengan 2 bulan. Terakhir,
harus berantri. Baik, dan pada bagian terakhir, kesimpulan. Di akhir kita dapat menyimpulkan bahwa SIM pelaku berguna sebagai sarana layanan publik, khususnya masyarakat Cianjur terkait pengajuan permohonan pendaftaran penduduk seperti kartu keluarga, kartu penduduk Indonesia elektronik atau IKTP, dan lain-lain, dan pencatatan sipil seperti pencatatan kelahiran, pencatatan pergantian nama, dan lain-lain. Akan tetapi, kekurangan dalam aplikasi ini yaitu server yang lemot. Jadi ketika kita sedang menginput data aplikasi, tiba-tiba error dan harus di logout terlebih dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.